Halo teman-teman, selamat datang di Civic Hub, ruang ngobrol santai tentang hal-hal yang sering kita anggap biasa, tapi ternyata dampaknya nggak sederhana. Saya Raffi Pradipa Akbar, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama keseharian kita. Soal informasinya sekarang cepet banget menyebar, dan hari ini saya sudah bareng Dawam. Halo Dawam. Halo Mas Raffi, terima kasih. Senang bisa ngobrol di sini, Mas. Oke, saya mulai dari yang sering banget kejadian ya bro. Aman. Pernah nggak sih lihat info di grup atau media sosial, terus langsung ngerasa kayak, wah ini penting banget, gimana? Itu jujur sering banget sih. Kadang kita bahkan kadang refleks gitu kan, pengen langsung share. Padahal kan kalau dipikir lagi nih ya, itu kan belum tentu benar ya informasinya. Dan kalau kita nge-share tuh dampaknya itu udah kan followers kita bukan cuma satu dua orang, itu udah banyak banget nyebar ke banyak orang gitu. Iya, bener banget. Kadang kita kan nggak sadar ya bro, Bener. satu klik bisa suasana jadi beda gitu. Bener, bener. Makanya sekarang kan bukan cuma soal dapat informasi kan, tapi juga gimana kita nyikapinnya gitu kan. Ya bener. Oke, gue juga sering denger sih, katanya petugas imigrasi suka mempersulit pembuatan paspor. Gimana menurut Anda? Aduh, gimana ya? Itu tuh sebenarnya persepsi ya, persepsi yang salah. Padahal kan sebenarnya bukan mempersulit ya. Karena salah satu tugas dan fungsi imigrasi itu kan pengawasan kan. Dan pengawasan itu harus dijalankan. Setiap warga negara itu yang akan berpergian ke luar negeri itu harus memenuhi syarat dan tidak berpotensi menimbulkan masalah. Kan kalau dia ke luar negeri terus nimbulin masalah kan yang repot kan dianya sendiri sebagai pribadi dan juga kita sebagai instansi yang mengawasinya kan. Jadi kalau kalau ada kondisi yang dianggap belum layak nih, misalnya dia masih eh, dananya belum cukup gitu mau keluar negeri atau di mana, biasanya paspornya kita tunda sebentar. Tujuannya bukan mempersulit sebenarnya, tapi untuk melindungi yang bersangkutan. Iya sih, bener banget sih. Dan memang sekarang informasi kayak gitu kan cepet banget ya menyebar. Benar-benar. Bahkan banyak hoax kan yang beredar, misalnya kayak baru-baru ini kan banyak open recruitment kan, lowongan kerja imigrasi yang Nah, bener palsu atau banget. link-link yang sebenarnya penipuan gitu kan. Dan sebenarnya kalau Betul. kita cek itu tuh lebih ke kayak arah penipuan yang ngumpulin data-data pribadi gitu kan. Ya, betul banget sih. Heeh. Kalau untuk di tempat gua sih, kan khususnya di lapas ya, Heeh. kadang ada anggapan kalau lapas itu identik dengan hal-hal yang negatif. Oke, Bahkan ada aman. isu peredaran narkoba Heeh. atau narapidana bebas melakukan apa saja di dalam. Heeh. Padahal kenyataannya, pengawasan di dalam itu sangat ketat. Ada prosedurnya, SOP-nya, pemeriksaan, dan Heeh. dan tiap minggunya selalu dilakukan razia rutin. Oke. Memang mungkin sih ada kasus tertentu, tapi nggak Hmm. bisa digeneralisasikan itu. Heeh. Seolah-olah semua lapas itu sama aja. Nah, itu dia bro. Kadang yang beredar tuh cuma potongan cerita gitu, bukan gambaran utuhnya kan. Bener banget. Bahkan banyak video-video lama, kejadian lama, terus diviralin lagi gitu. Seolah kayak kayak baru aja lagi gitu kan. Heeh. Padahal kalau nggak dicek langsung, orang pasti langsung percaya nggak sih? Benar-benar. Nah, terus dengerin hal kecil apa sih yang bisa dimulai dilakukan bro? Sebenarnya sederhana ya Dan tapi kalau ada. sederhana kayak nggak langsung percaya info-info terutama dari media-media yang mungkin kurang kredibel kan. Kita cek dulu sebelum nge-share dan yang paling penting tuh nggak mudah terpancing sih bro. Karena kayak Hmm, banyak banyak media-media pakai clickbait gitu, yang judulnya heboh gitu, tapi isinya belum tentu. ya Ini kelihatannya kecil, tapi itu bisa mencegah banyak hal. betul. Banyak sih media-media yang mancing-mancing biar Bener, apa ya? Biar banyak dibaca banyak orang lah gitu. bener, bener. Ya kan? Kadang yang bikin suasana panas itu bukan infonya aja, tapi Heeh. cara mereka nyebarinnya. Bener, bener bro, betul bro. Berarti sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana ya, bro. Bisa banget. Kita bisa mulai dari nggak langsung percaya informasinya, kita cek dulu informasi, baru nge-share, dan nggak ikut memperkeruh suasana gitu. Karena di situ kita sebenarnya kalau bisa bersikap tenang dan dewasa dalam menghadapi informasi-informasi itu udah menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara sih. Iya, betul banget. Karena kalau kita lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, kita ikut menjaga ketertiban, kesatuan, dan kepercayaan di masyarakat. Nah, dan pada akhirnya itu kesadaran berbangsa dan bernegara itu bukan selalu tentang hal besar, bro. Bisa dari hal kecil, tapi tentang gimana
cara kita itu menjaga persatuan, ketertiban, kepercayaan. Itu dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Yang sering pernah dengar tuh dari slogannya Komdi, saring sebelum sharing. Apa tuh? Itu penting. Saring sebelum sharing. Iya, itu penting banget buat kesadaran berbangsa dan bernegara sebenarnya. Wah, sangat setuju banget sih. Aduh, sayang banget sih. Kayaknya kita bisa akhirin obrolan hari ini dulu Oke, ya. oke bro. Mungkin bisa next time kita Oke. ada sesi Oh, podcast lagi. Oke, oke. oke, Terima kasih banyak ya, Bro, oke, sudah aman sharing bro. di Siap, Civic siap, Hub siap. hari ini. Aman. Oke, dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, mungkin kita nggak bisa mengontrol semua informasi yang beredar, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menyikapinya. Sampai jumpa di Civic Hub Oke, berikutnya. thank you. Bye-bye. Bye.